Oke, baik. Kita akan mulai perkuliahan. Tolong videonya yang belum nyala. Atika, tolong diaktifkan videonya. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah media pembelajaran pendidikan ekonomi. Minggu lalu sudah sempat terpending ya, karena ternyata belum ada yang siap presentasi gitu ya. Nah, hari ini perdana presentasi media pembelajaran karya dari salah satu dari kalian atas nama Sukma ya, yang akan presentasi pada hari ini. Ya, satu saja ya. Minggu depan saya harap bisa banyak yang presentasi ya, 3 lah gitu ya. Jadi dibagi-bagi aja yang minggu ketiga itu, jadi pindah ke minggu depan gitu ya, biar cepat gitu. Jangan dipending-pending terus karena Juni ini sudah berakhir perkuliahan gitu ya. Oke, Sukma sudah siap mempresentasikan media pembelajarannya? Sudah siap, Pak. Siap ya, oke. Oke, silakan presentasikan media pembelajarannya. Sukma, silakan. Perkenalkan namanya, apa softwarenya barangkali, kemudian cara mainnya, kemudian bahan-bahannya dan seterusnya gitu ya. Nanti yang lainnya tolong memberikan tanggapan karena saya juga akan menilai keaktifan ya, bentuk keaktifan kalian. Berikan tanggapan, pertanyaan, saran, kritik, silahkan gitu ya. Kita bebas saja. Silakan Sukma presentasikan. Pak. Saya mau share screen, Pak. Oh ya, sorry. Ya, sudah, silakan. Diam, Dera. Perkenalkan, nama saya Sukma Aulia Rusada Putri. Kok belum? Perkenalkan, nama saya Sukma Aulia Rusada Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya dengan Canva. Oke. Coba Pak. Jaringan, coba tes. Ya Pak, ntar Pak. Membuat dari Canva. Ini di sini saya membuat dari Canva bisa digunakan dari presentasi pendidikan dan lain sebagainya. Di sini saya caranya dengan presentasi pendidikan, presentasi animasi, dan bisa pakai 2 itu aja Pak. Ini contohnya seperti ini. Nah ini dia yang kedua, ada videonya gitu Pak, tentang pembangunan ekonomi. Coba tampilkan. Nah ini Pak, nih videonya. Berapa menit videonya? Tidak terlalu lama sih Pak, tapi mungkin ini karena loading aja, jadinya lama. Mungkin cuman awannya atau apanya cuman gerak-gerak gitu Pak, cuman presentasi animasi aja Pak. Jadi supaya nggak boring gitu.
Mm-mm. Coba nanti ditampilkan apa namanya fullnya ya, yang hasil akhirnya bagaimana presentasinya. Terus ini ada pengertian pembangunan ekonomi ya Pak. Ini atau terus saya langsung presentasi full. Iya, coba presentasikan. Kemudian yang lainnya seolah-olah menjadi siswa. Iya Pak. Nah ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Sukma Auliarsada Putri akan mempresentasikan pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi ada videonya. Sepertinya Pak. Kedua ada pengertian pembangunan. Kenapa nggak terputar videonya? Ya Pak, lagi loading. Loading di sini Pak. Nah ini. Selanjutnya tujuan pembangunan ekonomi. Nanti Pak, saya pengertian tujuan pembangunan ekonomi nanti saya jelasin gitu loh Pak. Nggak. Saya harus jelasin gitu Pak, seperti huruf. Nggak ada tampil tulisan apa gitu di situ? Oh, tulisan yang sebelah sini. Nah ini Pak, teori pembangunan ekonomi. Baru udah ada tulisannya. Selanjutnya manfaat pembangunan ekonomi. Ini karena nggak tahu kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas berapa materinya? Ini kelas SMA kelas 2 semester 2 kelas 2 kayaknya Pak, SMA kelas 2. Oh kayaknya. SMA kelas 11. Kayaknya saya ada bukunya tapi masih lupa Pak. Ini selanjutnya faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi. Satunya kebijakan pembangunan ekonomi sebenarnya Pak, tapi enggak lupa tulis. Ini perencanaan pembangunan ekonomi. Ini pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua ini saya bergabung sama pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Jadi saya ekonomi sama pembangunan ekonomi di negara yang berkembang. Jadi ini langsung masuk ke judul berikutnya. Ada 2. Pengertian negara sedang berkembang. Ciri-ciri ini ciri-ciri khas ini ciri-ciri Oh, ini ciri-ciri negara yang sedang berkembang. Saya tulis. Selanjutnya, masalah pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Ini ada 2 masalah, kemiskinan dan kelaparan. Ini termasuk juga dalam masalah pembangunan ekonomi yang sedang berkembang.
Selanjutnya, thank you for joining me in this very important discussion on economic development. Terima kasih sudah, artinya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ekonomi. Oke. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Itu ya Pak, gitu aja. Oke. Close. Oke, sebelum saya beri pertanyaan atau menanggapi, silakan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk memberikan tanggapan, entah itu pertanyaan atau apapun itu ya, bertanya, memberi saran, memberi kritik, silakan aja ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Siapa? Oh, Resti, silakan. Video di itu nggak ada akhirnya gitu. Apa, kalau kita videonya bukan Ada akhirnya kok. Maksudnya ada akhirnya gimana? Video kenapa kayak di-download dulu kak gitu. Oh, Hasilnya. ini Kak, ya buat ini kemudian nanti bukanya bagaimana gitu Kak? Iya. Oh, caranya. Caranya, aduh, lagi Pak. Caranya kita buka canva.com di komputer kali ini. Ya, caranya kita buka canva.com. 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 Nah, baru kita pilih ya apa. Mungkin maksudnya Resti itu bukanya itu apakah bentuknya video atau bagaimana gitu? Iya. Oh, di sini udah ya setelah buka Canva nanti di sini apa? Menjelaskan biar Bapak yang jelaskan. Kita enggak paham kamu jelaskan apa. Iya, maksudnya apakah ini nanti jadi video atau bagaimana? Enggak jadi video, Pak. Oh, enggak jadi video. Berarti bukanya harus lewat Canva. Aplikasinya. Ya, canva.com langsung buka ya aplikasi Canva. Kalau di komputer bisa lewat canva.com. Baru kalian pilih yang mana aja cara ini ada macam-macamnya. Ini. Yes. Ya, jadi sama kayak kita membuat aplikasi PowerPoint ya. Membuat presentasi PowerPoint di aplikasi PowerPoint. Ya. PowerPoint ataupun membuatnya di Prezi, membuatnya di Flash ya, kita bukanya pakai software tersebut, kemudian kita sajikan gitu ya. Hanya saja aplikasi itu bisa kita save nanti berupa apa filenya gitu. Nah, ini apakah filenya berupa video kah atau berupa ekstensinya berupa apa begitu? Kalau ataukah PPT kah atau bagaimana begitu? Mungkin lebih ke situ yang ada yang belum paham tadi itu. Oh, ya. Jadi Pak, kalau misalnya kita bikin video kan Pak. Kenapa? Kita kan misalnya bikin video, terus itu suara kita masukkan ke video itu, terus nanti kalau presentasi kita tetap menjelaskan juga atau di situ sudah kita bisa menjelaskan sendiri dari video itu. Video pembelajaranmu maksudnya? Iya, kan ada contohnya itu kayak di YouTube itu dia kan kayak kita presentasi, cuman dia kan dibikin kayak video. Jadi suara kita edit juga di situ. Jadi dia sambil jalan-jalan sendiri kayak orang presentasi.
Oh iya bisa. Banyak itu kalau mau presentasi seperti itu ya ada layarnya kita, video kita gitu ya. Di PowerPoint juga bisa, di Camtasia bisa, menggunakan alat perekam, kita presentasi di PowerPoint, kemudian kita rekam pakai Bandicam bisa, kita pakai OBS Studio bisa, begitu ya. Ada banyak sekali untuk bisa kita presentasi dengan menampilkan video atau suara kita bisa. Banyak kok. Silakan aja dikembangkan aja, minimal PowerPoint itu dikembangkan. Gitu ya. Videonya minimal berapa menit, Pak? Ya kira-kira berapa yang layak. Misalnya ngajar di SMP kan 42 kali 40 menit, misalnya 2 jam pelajaran. Nah, berarti kalau misalnya 2 kali 40 menit kalian presentasi katakanlah materi misalnya setengah jam. Oh, berarti misalnya ya setengah jam menjelaskan. Oh, berarti videonya misalnya buat 10 menit misalnya. Sisanya diskusi. Kan bisa begitu, 5 sampai 10 menit. Gitu. Atau kalau misalnya lebih pendek 5 menit aja ya, bisa aja gitu. Selama pesan itu tersampaikan gitu. Atau bisa buat yang lebih sedikit dibagi-bagi part gitu ya, part 1, part 2, part 3, bisa seperti itu. Ya. Teknisnya bisa berbagai macam gitu. Nah, silakan ada yang mau komentari lagi terkait Canva. Jadi Canva bisa juga untuk presentasi ya, tidak hanya untuk buat logo, tidak hanya buat ucapan, tidak hanya buat apalagi tuh poster, leaflet gitu ya. Jadi bisa juga untuk presentasi. Ya. Canva bisa juga presentasi. Itu. Ini sudah disajikan menggunakan Canva. Silakan ada tanggapan lain? Saya Pak. Silakan. Tadi kan apa ya, presentasinya ini kayak kurang sih, maksudnya tadi kan semua bilang nanti dijelasin kayak misalkan pengertian, nanti dia mau jelasin pengertian apa tadi judulnya negara berkembang ya, tapi ternyata nggak dijelasin, cuma tulisan aja pengertian ini, terus sama masalah di negara berkembang cuman masalah kemiskinan dan keterbelakangan, kita nggak tahu apa contohnya dan bagaimana gitu Pak, dia cuma kasih tahu cuma masalah di negara berkembang. Ya, itu tadi juga saya pertanyakan juga. Apakah cuma judulnya aja, tulisan-tulisannya mana, begitu kan? Ya Pak. Tiba sudah terima kasih. Ya makanya itu. Jadi tadi memang belum tampil sajian materi, kurang tampil sajian materinya. Karena meskipun kita PowerPoint, katakanlah Pak kita kan nanti menjelaskan gitu kan. Ya, tapi perlu ada poin-poinnya juga yang mewakili gitu ya. Kalau yang slide-slide tengah ke berikutnya sudah lumayan. Yang di awal-awal itu saja tadi masih cuma judul-judulnya aja gitu. Oke, memang kita bercerita atau menyampaikan secara lisan, tapi penting juga menyampaikan poinnya gitu. Ya. Seperti itu Sukma, itu kritik masukannya ya, kritik dan sarannya. Ke depan bisa dikembangkan lagi media berbasis Canva ini gitu ya. Nah, kemudian ya baik Pak. Kalau dari saya itu juga perlu disajikan yang namanya, jadi gini, media pembelajaran itu perlu kita kasih identitas gitu ya. Masa kalian yang buat itu tidak ada identitasnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi pembuatnya adalah Sukma, maka di slide paling awal ditulis misalnya bahan ajar apa tadi pembangunan nasional oleh Sukma, nah gitu, atau Bu Sukma, nah terserah. Yang jelas ada identitas media kita yang kita buat. Nah, baru di bagian berikutnya itu juga penting kita tuliskan atau kita sajikan kompetensi dasar, ya kompetensi dasarnya, kompetensi dasar mata pelajaran itu, materi itu, indikator pembelajaran atau tujuan pembelajarannya. Jadi setelah belajar ini tujuannya apa sih? Oh, siswa dapat apa? Siswa dapat 1, siswa dapat apa? 2, siswa dapat apa? Begitu. Gitu. Makanya aku bilang tadi ini harus jelas sasarannya ini kelas berapa. Tadi kan saya tanya, ini siswa kelas berapa? Kelas 11 kayaknya.
Nah, itu harus detail. Makanya sebelum membuat media pembelajaran kita harus cek silabus dulu. Gitu. Kita harus tahu dulu, oh ini saya buat media untuk sasarannya siswa kelas 11. KD-nya KD 3.1 tentang pembangunan nasional. Selanjutnya KD 3.2 tentang apa tadi? Tentang negara berkembang. Nah, kayak gitu. Jadi ada apa? Identitas kita, gurunya, sama ada identitas materi pelajarannya juga. Nah, itu penting. Itu penting. Jadi itu tadi belum tersampaikan gitu. Ya, nah nanti ini PR untuk yang lain yang belum presentasi itu bisa dibuat gitu ya. Bahwasanya ketika membuat media pembelajaran ya itu dikenalkan dulu gitu. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar pembangunan nasional. Tujuannya adalah satu, nanti kalian kalau sudah belajar kalian akan dapat apa? Yang kedua, kalian akan dapat apa? Nah, apa sih pembangunan nasional itu? Nah, gitu. Baru tuh masuk materi pelajaran. Jadi disampaikan tujuannya dulu. Atau habis tujuan bisa persepsi mengingat kembali materi sebelumnya. Bisa seperti itu. Ya, itu masukan dari saya. Kemudian yang mau saya tanyakan adalah apa keunggulannya Canva dibandingkan kamu buat PowerPoint? Sukma. Keunggulannya sih Pak, apa ya? Jadi di sini sudah ada background gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita lagi malas itu kita sudah bisa ada di sini, tinggal ngedit tulisannya aja. Kalau misalnya gitu. bisa edit background dari sini juga bisa, nggak apa-apa, diedit juga bisa. Oke, jadi background sudah tersedia ya. Halo? Gangguan. Ya, bisa gangguan. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya kita ulangin Sukma. Gangguan tadi. Pak? Ulangin. Kenapa? Gimana? Nah, keunggulannya yang pertama. Kan terclose kan memang jaringannya. Oke, terclose dia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita ketika membuat media pembelajaran harus tahu, misalnya, oh aku buat pakai Canva sama bandingin ya, aku buat pakai Canva sama buat pakai PowerPoint. Enak mana sih gitu kan? Ya tentu masih enak PowerPoint karena kita sudah familiar gitu kan. Masalah misalnya backgroundnya nggak banyak di PowerPoint. Kita bisa cari yang gratisan, Slidesgo misalnya. Atau cari di banyak sekali ya link-link desain yang menarik gitu ya. Nah kalau kita misalnya, Pak saya senang juga buat Canva, boleh. Tapi pertanyaannya, jika memang kita buat menggunakan Canva itu ternyata lebih berat atau lebih lama dibandingkan buat PowerPoint atau tidak lebih praktis dibandingkan PowerPoint, ya ngapain gitu kan? Jadi kita perlu perhatikan faktor-faktor itu. Kita memilih media yang kita pakai efektif dan efisien atau tidak, gitu. Ya, seperti itu dah. Ya, seperti itu tanggapan dari saya. Nanti semoga dia nonton video ini. Tanggapan dari saya. Ya sudah, berarti sudah selesai perkuliahannya ya. Kalau gitu saya akan nanya ke kalian yang lain. Nah ini bawa masuk dia. Pak, saya mau nanya dulu Pak. Iya, silakan. Belum ada. Pak, ini kan bukan cuman kayak kita buat materi menggunakan media apa kan Pak, tapi nanti misalkan materi kita misalkan kayak Sukma negara berkembang itu nanti kita buat kayak games gitu kan Pak dari materi itu. Buat media, games. Buat suatu ya media Pak, media bendanya. Iya. Iya kan? Gitu nggak Pak? Iya. Kayak gitu, kalian sudah nonton YouTube-nya ini kan, contohnya yang dari Anabasa gitu kan. Tadi pagi juga ada, cuma saya belum posting. Jadi
Jadi ya buat buat materi menggunakan media tertentu gitu. Kalau bisa medianya berbeda dari yang lain gitu. Jangan sama gitu, biar unik karena ada banyak sekali teknologinya gitu ya. Ada banyak sekali software-softwarenya. Silakan gitu. Terserah mau berupa games atau bagaimana gitu. Nah, kalau tadi itu materi saja gitu Itu kan. bebas aja Pak. Kenapa? Bebas. Tapi itu bebas aja Pak, nggak mesti kayak pakai software. Kemarin anak bahasa itu Pak, mereka kan pakai Oh, link. iya, bebas Kalau aja. misalkan kita buat medianya itu buatan tangan, Bisa. Bisa. Ini anak matematika nanti malam membuat menggunakan bahan-bahan bekas, nanti akan presentasi di kampus nanti 2 kelompok nanti malam. Ya, nanti malam anak matematika akan presentasi di kampus. Gitu. Dan disaksikan di Zoom juga sebagian gitu. Jadi ada 2 kelompok nanti malam akan menyajikan media dari bahan bekas gitu. Jadi bebas aja gitu. Ya, bebas aja. Yang jelas tadi itu misalnya membuat pakai software ya, kalau bisa jangan sama dengan yang lain. Kalau misalnya anak bahasa sudah pakai Linktree ya sudah jangan pakai Linktree juga gitu. Tadi Sukma sudah pakai Canva ya sudah kalian jangan pakai Canva lagi gitu. Makanya ini masalah cepet-cepetan presentasi kan. Semakin cepat ya, semakin cepat teman kalian presentasi dengan softwarenya. saya pakai Canva Pak, cuma. Kenapa? Saya juga pakai Canva, Pak. Nah, sudah bagi saya itu bukan hal baru. Saya buat materi pakai Canva. Nah, sudah ganti kalau gitu. Karena bukan hal baru bagi saya gitu. Materi kita beda dan medianya beda Pak. Ya makanya saya bilang, ini kan masalah waktu saja gitu ya. Termasuk anak bahasa kemarin, dia yang presentasi pertama pakai Linktree, presentasi kedua ternyata Linktree juga. Nah kan saya nggak tahu gitu kan. Nah ini kan nanti masalah waktu aja siapa yang cepat duluan. Oh, jika yang cepat duluan itu ternyata lebih bagus, maka yang kedua nanti kan saya bilang, punyamu nggak lebih baik dari ini kan gitu. Nanti saya tinggal bandingkan aja gitu. Nah, kalau memang dirasa, Pak, saya pakai Canva, saya yakin ini lebih baik dari presentasi sebelumnya, ya silakan gitu kan. Tapi kalau bisa, selain Canva gitu ya, selain Canva, atau misalnya menggunakan Canva tapi di-combine dengan apa? Masa Canva doang gitu ya? Mohon maaf gitu kan. Canva sama PowerPoint, masih enakan PowerPoint gitu kan. Canva kalian capek juga gitu ngedit-ngeditnya gitu. Nah, makanya tadi aku bilang, bisa dikembangin pakai apa Canva-nya itu. Gitu. Kalau tadi video animasi, oh ternyata videonya cuma segitu aja tadi kan tampilnya kan hanya GIF awan bergerak. Itu bukan video gitu. Saya pikir video penjelasan. Oke, ini kan materi tulisan. Set, habis itu oke, baik selanjutnya materinya penjelasan dari Ibu Sukma. Set, habis itu dia menjelaskan tuh di Canva-nya tadi presentasinya. Ya anak-anak hari ini kita bertemu ada videonya. Saya pikir video seperti itu, ternyata video awan bergerak. Itu cuma animasi. Di PowerPoint juga bisa begitu. Cukup kalian search di Google GIF, gambar GIF. Sudah ada, bisa di-insert di PowerPoint gitu kan. Sudah bisa di-insert. Jadi makanya saya bilang, jika kamu pakai Canva, apa keunggulanmu dibandingkan menggunakan PowerPoint? Kalau kamu bisa jawab, berarti silakan pakai Canva. Gitu. Ya, silakan pakai Canva. Yang penting kamu harus bisa jawab apa keunggulanmu dibandingkan dengan menggunakan PowerPoint, gitu. Jangan sampai ternyata lebih baik PowerPoint, gitu kan? Gitu. Ya malah berarti kan kalian salah strategi, salah milih media pembelajaran, gitu kan? Nah, aku punya argumen seperti itu karena tiap presentasi nanti kalau bisa mahasiswa memberikan tanggapan dan saya juga akan memberikan pertanyaan. Jadi semacam ujian gitu kan. Nah, kayak seminar gitu. Nah, saya akan beri pertanyaan kayak tadi itu. Itu pertanyaan-pertanyaan penguji gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu saja sudah cukup. Enggak ada pertanyaan? Atau apa yang mau disampaikan? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Pak. Ya, silakan. Silakan Doni katanya mau nanya, Don. Mau nanya?
sama Sukma, Pak, tapi Sukmanya enggak ada. Kenapa mau nanya apa? Iya, nggak tahu, dia kayaknya sinyalnya jelek deh. Mau nanya proses pembuatannya aja, Pak, berapa lama gitu. Oh iya, nah, nanti coba tanya di grup aja ya. Berapa Iya. lama gitu ya ngeditnya, bagaimana gitu. Kalau dirasa ngeditnya lebih berat dibandingkan PowerPoint, ya lebih baik PowerPoint. Tapi kalau kalian bisa menjawab, itu tadi yang ada 2 orang pakai Canva juga. Kalau kalian bisa menjawab apa keunggulan kalian dibandingkan menggunakan PowerPoint, silakan gunakan dan buktikan itu ke saya gitu. Itu aja, tunjukkan, ya. Terus kalau yang pakai KineMaster itu gimana, Pak? Kalau KineMaster kan itu ngeditnya kan, ngedit. Oh, cuman materi kita pakai PowerPoint, Pak ya? Ngeditnya silakan aja, kalau misalnya ngedit pakai KineMaster silakan aja gitu. Ya. Kalau Canva kan, kalau misalnya tanya Pak, Canva kan juga ngedit. Bedanya adalah Canva itu ngedit dan juga bisa menyajikan presentasinya gitu. Gitu kan. Hanya saja tadi apakah tadi berupa apa namanya tadi itu slide itu bisa di-download kemudian menjadi file tertentu, apakah tidak? Itu aja tadi, masih gantung. Kalau iya, ya sudah, berarti jadinya apa? Slide kah atau video atau apa? Gitu. Gitu. Nah, itu yang harus ditunjukkan presentasi berikutnya kepada saya gitu ya. Minggu depan 3 kelompok ya, siap nggak? Ya, Pak. Ya, minggu depan 3 kelompok. 3 presentasi ya minggu depan. Gitu, ya. Oke. Sudah kalau gitu cukup ya kuliahnya ya. Sekali lagi ingat-ingat yang saya sampaikan, yang ingin saya minta adalah ketika kalian presentasi sebutkan nama media itu. Kalian kalau sudah nonton yang bahasa itu tahu tuh permintaan saya bagaimana. Namanya, kemudian KD-nya itu apa? Ya kan? Pelajaran SMP kah, kelas berapa, SMA kelas berapa? KD indikator tujuan pembelajarannya apa? Kemudian apa namanya bahannya? Bahan itu artinya oh ini membuatnya menggunakan software apa? Ini caranya begini loh, buka ini loh. Ini saya tunjukkan gitu. Pokoknya tampilkan aja supaya teman-teman tahu fitur-fitur dari software itu. Kunjungi link ini misalnya gitu. Bahan-bahannya apa aja, animasinya apa yang dibutuhkan. Sampaikan itu. Nah, kemudian sampaikan juga misalnya keunggulan. Nah, karena itu penting tuh. Makanya tadi saya tanya apa kelebihannya gitu kan. Keunggulan ini dengan apa namanya itu media yang mirip. Katakan kayak ini, Canva mirip dengan PowerPoint. Apa bedanya gitu. Tadi katanya video, oh ternyata videonya GIF awan. Ya itu bisa juga di PowerPoint gitu kan. Nah, berarti saya belum nemu kelebihannya atau keunggulannya. Nah, itu sampaikan. Kemudian kekurangannya bisa aja misalnya memorinya gede, berat karena buatnya online gitu. Nah, itu bisa disampaikan. Itu selebihnya kalian bertanya atau memberikan saran atau kritik tentang tampilan pewarnaan, tentang pemilihan fontnya, tentang apa kurang efektifnya misalnya kalau misalnya disajikannya kebanyakan. Nah, itu kalian bisa diskusi nanti seperti itu. Ya. Oke, cukup ya? Sudah ya? Itu aja. Nanti saya bentar lagi akan posting yang tadi kelompok berikutnya bahasa Indonesia tadi menggunakan apa tadi ya? Sama juga menggunakan PowerPoint tapi game apa namanya itu spin ya, game spin. Jadi bisa pakai PowerPoint itu ya. Nanti saya posting deh gitu ya. Oke, cukup deh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Kalau memang ada hari lain, kita bisa kuliahnya lebih cepat di ganti hari lain, bisa aja gitu ya. Kita bisa aja seperti itu. Silakan atur aja misalnya Pak, ini ada jam kosong, boleh nggak kuliah? Nah, kalau saya juga kosong, kita bisa kuliah gitu. Ya. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Oke, cukup kuliah kita pada sore hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu 3 kelompok untuk presentasi minggu depan ya. Sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak.